Setelah memeriksa keterangan ahli dan saksi dari para pemohon dalam 2 persidangan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2024 dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan KPU serta Bawaslu. Ahli IT Marsudi Wahyu Kisworo yang diajukan KPU dalam persidangan ini menjelaskan, Sirekap adalah sarana untuk publikasi sekaligus sebagai alat bantu rekapitulasi. Marsudi menjelaskan, Sirekap lebih baik dari situng karena dapat menangkap tulisan tangan formulir C hasil dalam kesepakatan yang sama. Marsudi juga membandingkan Sirekap dengan sejumlah laman lain yang juga digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel account yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Berikutnya, pihak KPU menghadirkan Yudhistira Dwi Wardana Asnar selaku anggota tim pengamanan pengembangan Sirekap. Dalam kesaksiannya menjelaskan cara kerja Sirekap. Yudhistira juga menjelaskan, Sirekap telah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Terkait dengan rumor server Sirekap yang berada di luar negeri, saksi mengungkapkan server Sirekap tetap berada di Indonesia. Sementara yang dipersoalkan oleh publik adalah IP server bayangan. Kami melakukan kesalahan gitu ya. Pada detik-detik pertama launching Sirekap. Sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat. Dan itu kita butuh waktu sampai 18.30, alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang. Gitu ya. Tapi servernya kan nggak mungkin server kita install API. Jadi kalau IP lamanya Bapak lihat itu IP Indonesia gitu ya. Seperti itu. Tapi IP barunya itu IP shadow yang kita istilahnya IP Anycache yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari Sirekap gitu ya. Tempatnya masih sama karena nggak mungkin tanggal 14 sudah install di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah install di tempat lokasi yang berbeda di Singapura, di Perancis gitu enggak. Gitu. Jadi lokasinya ada di area Jakarta gitu ya. Ya untuk lokasi pastinya saya tidak bisa. Dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu itu jadi info. Ilham Muhammad, Hamdi, MKTV News melaporkan.